di Batu Bacot Bermutu. Nah, lanjut lagi dari perbincangan kita yang tadi nih dengan Ko Victor ya. Terus gimana nih? Ya, tadi kan kita membahas tentang gimana nih kalau misalkan kita udah sadar bahwa kita mengalami posesif, gimana cara kita untuk mau melawannya, ya kan? Nah, sebelum buat masuk ke sana, gue pengen tahu dulu dong nih dari kawan-kawan pengalaman pribadinya masing-masing. Ya, kita mulai mungkin dari Aji dulu boleh? Aji dulu boleh? Boleh dong, boleh dong. Apakah ada pengalaman pribadi? Ada sih. Oke. Tapi itu bisa terobatin sih. Jadi kayak yang Ko Victor bilang masalah istri posesif kan namanya. Kita kan cowok keluar kan. Gue yang posesif bukan istri. Enggak, ini istri gua. Oh, kebalikannya, terbalik iya. ya, terbalik. Gue bisa mengatasinya. Jadinya gue treatment dia dengan ya satu stay awalnya gue bikin dia percaya gue di sini loh, gue Sherlock live, ya kan. Meskipun bisa dihilangin tuh ya kan. Jangan dibocorin cerita. Jadi gue Sherlock live, gue selalu kasih kabar setiap 1 jam. Gue di sini, gue tag ini. Ya waktu kan gue iklan kan. Tapi dia tuh memang posesif. Lu lagi di mana sama siapa? Video call kan. Memang posesif. Nah setelah ini kan gue juga. Kadang seneng sih, kadang kalau misalnya kita lagi bosen, gue bosen nih diposesifin, kesal kan, gondok kan, mau marah kan. Tapi pas dia udah mengerti kayak sekarang, gue kehilangan. Bener. Jadi dia udah ngerti nih sekarang gue lagi terjun di entertain. Sebelumnya gue bisnis kan, di bisnis kan dia masih percaya. Bisnis. Nah habis ini gue terjun lagi ke entertain, dia agak sedikit takut lah namanya perempuan kan. Jadi gue treatment dengan cara itu, gue Sherlock, gue kasih kabar, nah terus gue kasih tahu, gue acting loh, misalnya kan gue lagi nyetir mobil, iklan mobil ya contoh, pasti kan sampingnya cewek kan, ya kan, gue samping gue istri gue, tapi kan cuma di situ doang, karena kan tes kita waktu saat acting harus merasakan real kan, nggak mungkin kan kalau bukan istri kayak gini gitu loh, jadi dia mulai mengerti, dengan cara itu kok gue jelasin, gue acting loh, gue nggak ada apa-apa, gue cuma kenal situ, saya gitu, udah balik gue baik lu lagi, dia ngerti. Nah sekarang kayak gini nih, dia nggak nyariin gue gitu loh, yang jadi gue kehilangan banget ya dulu posesifin gitu. Ada plus minus ya buat diri gue sendiri kok. Nah itu aja sih pengalaman gue, tapi gue bisa tanganin kok. Iya, okay. Dan itu gue salut loh sama istri lu ya. Jadi yang benar sih seperti yang lu bilang, di saat lu udah terjun ke entertain kan, jadi lebih ke trigger gitu kan ya. Benar. Lebih serem nih, nanti ada yang aneh-aneh lah. Cuma dengan lu memberikan pengertian seperti itu, ya dia ada minta nggak lu share live lu? Nggak ada. Gue kasih plus ke dia supaya dia ngerasa percaya nih sama gue, gitu loh. Jadi kan kita ngatasin orang itu bukannya lu ngapain cari-cari gue kerja gini, jangan kayak gitu. Kita kasih, dia cari kayak gini, gue kasih kepercayaan, gue Sherlock live. Lokasinya di mana kan? Bilang gue di sini, kalau mau datang aja gitu kan. Gue nggak pindah ke lokasinya, gue jalan pasti bergerak, gue bilang gitu kan. Lu boleh telepon gue kapan aja. Nah itu ngasih kepercayaan ke orang kok. Nah satu yang buat pesan gue, jangan lu rusak kepercayaan itu. Jadi sekali lu rusak satu, udah dia nggak akan percaya lagi. Jangan ketawa dong. Betul. Gitu. Orang yang posesif kalau mau rusak sekali udah dia susah percaya. Jadi bener. Jadi makna gue dari ini gue berhasil jadi pawang posesif. Gitu pengalaman gue. Emang masing-masing orang punya cara masing-masing ya. Masuk ini, gue juga punya cara masing-masing. Oke, sekarang dari lu. Nah, ini nih menarik nih. Justru kalau dulu iya sering diposesifin dan gue kebetulan Gemini kok, jadi nggak suka yang diposesifin. Jadi Bukan bermuka dua gitu, enggak ya? Gemini. Gue mulai. Nggak, ya. Gue tuh nggak suka banget. Jadi ketika udah ada, nggak tahu ya, kayak baru ngerasain sekarang aja yang nggak diposesifin gitu. Sebelumnya tuh selalu diposesifin gitu. Baru kenal sebentar aja udah nanya gitu. Nah udah, gue nggak cocok berarti. Sering banget kayak gitu. Nah nggak tahu, emang dapetnya begitu terus gitu. Nah pas yang sekarang nih dapetnya yang cuek banget dan
gue aja justru malah kebalikannya kok. Tapi- Mikirnya tuh sekarang tuh kayak Iya. karma gue nggak sih gitu. Berarti Mas Eno sekarang jadi yang overthinkingnya. Nah betul. Iya, Dan tapi ya kayak terus. makanya tadi dengerin gitu, tapi masih apa ya, belajar bisa nggak sih gue mikirin sepositif itu gitu loh. Iya, tapi kalau gue potong, kalau gue lihat lu sih nggak posesif kalau untuk itu. Karena apa? Cuman insecure doang. Dulu yang gue sering diperhatiin, tiba-tiba sekarang itu bukan nggak diperhatiin ya, kurang diperhatiin dalam tanda kutip, ya kan? Ya, karena gini, pernah ada satu cerita, ada suami istrinya itu normal, suaminya itu dia apa namanya? Kalau misalkan berhubungan seksnya hardcore itu, Betul. Wah. yang Sin, coba Sin. diapain tuh? Aduh. Apa namanya tuh? Ini gitu ya. Obrolan malam. Itu apa sih namanya Sin yang hardcore Sin? Hah? Nggak tahu. Yang banting-banting ke Smackdown itu loh. Itu Iya. BDSM. BDSM. Iya. Nah, pernah ada Bener nggak tuh begitu ada BDSM? Sadisme bukan ya, beda ya? Ada loh. itu klub. BDSM Oh, masih itu. katanya itu sadosa apa itu lah. Ada loh di Iya. Thailand itu klubnya. Iya. Nanti kita bahas di topik. cetar gitu. Oh itu boleh tuh. Masuk sininya boleh nggak masuk sini yang Thailand? Bisa. Oh bisa. Bang Ipes masuk sini boleh nggak? Bahasanya nak mulak gitu. Aduh. Nah, terus? terus ada satu cerita si suaminya begitu sama istrinya nggak suka sampai konseling bla bla bla, akhirnya mereka divorce kan. Ya, setelah mereka Gara-gara ya. hardcore. Nah, iya gara-gara itu setelah mereka divorce, ya ternyata nggak lama, pokoknya istrinya udah punya suami lagi nih, sama mantan istri udah punya suami lagi, dan dia ternyata datang ke tempat konseling itu lagi. Oh. Dia ngomong, kenapa sekarang gua kalau nggak digituin malah gua nggak terangsang. Jadi kayak semacam menular ya, yang aslinya dia mungkin normal karena sering disakitin, seks berhubungan seks dengan disakitin seperti itu, lama-lama mungkin terbiasa atau apapun. Nah, ya mungkin seperti itu, mirip-mirip ya. Tapi kalau misalkan emang nggak cocok sama orang posesif, ya udah menghindar aja, jangan diterusin. Tapi kalau emang merasa cocok, jalanin dulu, gitu loh. Nah, sisanya tinggal tergantung sebesar apa rasa sayang lu. Itu dia. Nah, seperti tadi sih kan tadi bilang kan, dia punya cara sendiri kan. Ternyata cara itu sangat bagus, gitu loh. Gue yakin dari para orang yang mungkin dia merasa belum tahu dia posesif, dia dengar kata Farizi itu, dia mengamini. Gue mau digituin dong. Lu harus begitu. Sebenarnya gue punya teman dulu, ya, gue punya teman yang kalau setiap kemana-mana bininya dia minta tolong Sherlock, Nah, gitu loh. yang minta siapa kok? Suaminya. Suaminya. Ya, minta bininya Sherlock. Oh. Ya. Nah, tapi harus dipahamin dulu. Gue yakin lakinya pun nggak mau seperti itu, tapi dia nggak tenang, gitu loh. Dia pun tekanan batin gitu, dia ngelawan pikiran overthinking dia. Ya, akhirnya setelah bininya Sherlock, ya udah dia tenang aja. Iya. Gitu loh. Tapi ini tanda kutip aja ya, biasanya kalau kayak gitu sih ada sesuatu hal yang pernah terjadi ya. Jadi antara kayak minta kok nggak percaya kan, bener kan kok? Lebih ke ini mungkin sih. sesuatu hal udah terjadi di masa lalu ya kan. Iya. Jadi nggak Itu sih percaya. gue. Nah kalau gue Gue kan sih lebih ke situ. nggak memberikan Sherlock itu karena gue nge-treat dia, gue nggak perlu pakai emosi nih, ya kan? Iya. Gue kasih aja Kasih sebelum dia tahu minta kayak ya kan. gitu. Dia kan merasa kasih dulu kan, dia. dia nggak minta ngasih lo gitu kan. Makanya lu hebat, lu Iya, bisa iya, mengerti, gitu loh. Jarang orang bisa mengerti. Tapi ya sekali lagi, cara orang beda-beda untuk menghadapi pasangan yang posesif. Ada yang sukses, ada yang enggak. Itu dia. Gue termasuknya yang nggak sukses ya, Pak. Ya kurang lebih. Oke, dari sis ini gimana? Nah ini yang menarik. Iya. Aku sama kayak Bunda mereka sih. Oke. Gimana tuh gimana? Kalau misalnya ada yang posesif, aku sebel. Iya kan? Karena kayak Ganggu nggak sih? Lu mau ganggu, kemana-mana kayak tuh kalau- harus di. kalau emang kita berhubungan, kenapa dia nggak saling percaya? Iya gitu betul. loh. Ada yang mikir Terus kayak hal detail kayak cuman following doang itu kayak dilihatin sama Dipermasalahin saya tuh ya. kayak Wih, psikopat zaman banget. anak sekarang banget itu. Sampai di capture gitu setiap Anjir. kenapa ada following baru, padahal itu aku udah hapus minimal following aku kan emang aku bikin 666 doang kan, itu di capture sama dia itu. Kayak ini bener psikopat banget sih menurut aku, padahal gak ada mutual friends-nya loh. dan
Lu langsung Aku gimana? langsung ilfeel karena aku kayak nggak bisa ini total toxic relationship. Tapi pas dia udah menghilang, udah kumpul kayak Hilang ya. kok hilang, hampa. Lagi nih. Aduh. Gimana ini? Tapi itu udah lama gak sih kayak gitu? Baru 2 hari sih. Anjir. Udah hilang ya. 2 hari langsung nempel kejaran begitu gimana? Kecuali kalau udah Tapi 3 bulan emang biasa gak cocok kayak aku, gitu. emang gak cocok karena dia dari itu aja udah kayak posesif banget. Apalagi Mungkin dia terlalu sayang sama lu. Iya. Terlalu takut kehilangan lu. Terlalu nemplok ke tempat yang lain gitu Itu kan. kelas. Coba cari yang lain, cari ini. Kalau kata-kata itu klasik Oh, untuk iya. orang yang posesif. Oh. bener kan? Iya, itu Klasik. terlalu Kayak klasik. misalnya aku mau pergi kemana, oh kamu mau clubbing terus tuh ngapain? Padahal aku cuma sama cewek gitu. Kalau misalnya Cowoknya nyusul ya. Sama cewek cowok- cowok nyusul ya cowoknya kan. bencong, Oh. padahal bencong. Padahal ya tetap bencong sih. Kenapa dia nggak ikut aja pulang? Dia nggak mau ngajak kok. Enggak, dia non alkoholik. Dia nggak Oh, suka gitu. ke tempat clubbing. Oh, Ya, gua banget anak masjid. Bener. Ngapain gitu? Makanya aku kayak antara cocok dan nggak cocok. Aku bingung cocok nggak sih sebenarnya. Sebenarnya cocok sih. Cocok kehilangannya itu nyariin kan. Gitu. Tapi yang dia enaknya terlalu Iya. dikekang kan. Tapi jadinya. kalau untuk kontak dia Lagi. first time kayak Oh, nggak mau. impossible sih. Jual mahal dia. Mahal loh. Mahal. Makanya kita murah. Padahal dalam hati udah gatel ya. Iya, bagian. Dalam hati udah Bagian gatel. itu. Gatel banget. Diobral, flashel. Tuh gimana tuh tanggapannya ke Victor Gimana tuh? nih kok Victor untuk Iya. mengatasi ke overthinkingan aku Iya. yang udah 2 hari 2 malam? Gimana nih? Overthinkingan. Sebenarnya kalau kata apa psikopat buat orang posesif karena kurang tepat ya. Oh gitu. Ya mungkin mirip bagi orang awam akan terlihat mirip. Sebenarnya jauh. Beda lagi orang psikopat tuh dia akan selalu menampilkan dia perfeksionis di depan kamu. Dia Gitu. perfeksionis. Iya, enggak dia juga akan menunjukkan bahwa oh ya udah nggak apa-apa lu mau pergi sama siapa. Jurus ke gue dah. Oh. Perfeksionis. Iya benar. Psikopat juga dia Dia kan akan udah. memberikan oh ya nggak apa-apa. Dia akan menjadi orang yang benar-benar fun di depan kita. Itu orang yang psikopat. Jadi orang yang sangat baik sekali, orang yang sangat sempurna sekali. Kalau mau pergi silakan sama siapa aja, oh iya udah nggak apa-apa. Ada salahnya langsung kayak kamu gitu kayak Betul. gitu. Itu karena dia ke-trigger. Jadi gini, kalau misalkan nih gue pacaran sama satu cewek, dia suka ke clubbing, sedangkan gue gak suka nih, ya pasti gue akan merasa, waduh, dia di clubbing sama siapa ya? Nanti pulang ngapain ya? Minum gak ya? Nah itu, Pasti minum lah. nah, dia akan, Minum aku lah. betul, dia akan terus naik step by step ke atas terus, semakin parah, semakin parah. Ya, udah itu nanti lu udah mabok, lu cekin sama siapa ya? Wah. Ditungguin sampai pulang aku. Nah, ya, kalau Aku ya, ditungguin sampai pulang sih biasanya sampai kamar sampai tidur. Video Ya, call. Video call. Itu kayaknya yang di sebelah itu. tapi harus dimaklumi karena kan perbedaannya dua pergaulan ini yang bisa menyebabkan dia ke-trigger juga. Ya, coba seandainya dia misalnya ketemu sama yang mungkin yang mirip kayak dia ya yang sangat Tapi dia dia katanya nggak suka kayak yang kehidupan Indo gitu, tapi dia kayak Islamik banget gitu. Kayak Muslim yang Jadi salah pilih itu. Oh, jadi Asia. Makanya Iya. kalau Oh, pilih nggak itu salah. kalau pilih itu sih musisi yang bisa main keyboard. Dia lebih Itu fleksibel. Dia nggak nyariin ke pasrah soalnya dia. Pasrah ya. ya jadi kalau misalkan untuk katanya tadi kan agak susah nih yang udah biasanya di perhatian atau apa gitu, ya udah Apa aja. sekarang nggak ada ya sudah, toh kan nanti akan ketemu lagi yang baru. Nah, Gitu kan, putus nggak- satu tumbuh Iya, seribu. mati satu, Mati tumbuh satu. seribu. Iya. Iya. Udah nunggu di belakang. Baru Nah ya, kalau dulu sih gua hapus nomor kontaknya, semua kenangannya gua hapus. Sama. Ya gua buang, Sam. ya gua buang semuanya dan gua nggak akan pergi ke tempat di mana gua pernah pergi dengan dia lagi. Gua nggak akan pernah mencoba melakukan Tapi sesuatu masalahnya baru 2 hari nggak ada kenangannya. Dulu Nggak tahu. Udah 2 hari hilang. Kejadiannya baru 2 hari. Gimana?
kejadiannya Oh, kejadian baru. Gua dengar kejadiannya baru 2 hari. Nah, Bukan gua bingung. kejadian emang. kejadian Baru itu 2 hari. drama itu baru 2 hari. Oh, 2 hari. Untuk kenalnya sih udah lama. Iya. Ya, itu sih normal, melekat dalam pikiran kita itu normal aja. Nah, bukan itu nggak posesif apa overthinking enggak lah. Ya itu normal. Nah, kalau udah lebih dari setahun masih begitu, itu baru overthinking. Oh, Iya. oh gitu kok. Iya, semua ada jangka waktunya. Gua dulu mikirnya kayak gini, lu pacaran 1 tahun, 1 bulan lu beranak. Kalau pas lu misalkan putus ya, lu pacaran 2 tahun, 2 bulan merana. Gua akan men-stepkan seperti itu, gitu loh. Nah, kalau 3 tahun 3 bulan merana. ya kurang lebih begitu. Aduh. Ya, tapi sampai ada satu titik, misalkan lu merana terus nih, ya udah lu mesti buat satu keputusan, lu ngomong, lu bilang sama pasangan mantan lu, ya, gua menentukan hari ini lu mau balikan sama gua apa enggak. Mungkin gua tunggu di mana atau gua tunggu sampai jam berapa. Kalau lu nggak ada kabar, kalau lu misalkan enggak, ya udah saat itu finish. Gua juga janji sama diri gua finish. Nah, bisa juga pakai cara itu. Ya, oke. Silakan dari Johannes. Apa ya? Kalau mantan tuh dulu awal-awal posesifnya, misalnya aku di lingkungan entertainment ya, banyak penyanyi-penyanyi gitu, dia sama siapa, gimana gitu kan, cewek-cewek semua kan, pulang lebih 5 menit, telepon di mana, terus setelah 2 tahun pernikahan, kalau sama cewek dia nggak takut lagi, biasanya kalau sama cowok. Itu kenapa itu kok? Aku heran ini. Salahnya di mana? Mungkin gelagat-gelagatnya kali ya. Timbul hal-hal yang baru. Padahal aku juga kayak begini-begini amat. Spesies baru dari Nah ya itu setelah 2 tahun begitu. gimana tuh kok Tapi itu beneran dia berpikir seperti itu. Gimik lagi. Oh, iya. Kalau posisinya ya kurang lebih sama seperti cewek posisi umumnya. Tapi terus ya itu, terus dia juga ada ini maju mundur seneng. Gini loh. Banyak kedinginan dia. Jaket tolong tuh ya, belum jaket. Kayaknya. Kalau bisa selimut. Gitu dong. Terus dia ngerasanya itu tadi itu lebih ke posesifnya, terus dia nyalain, terus dia merasa dirinya yang apa itu bipolar dan sebagainya itu loh. Itu yang katanya juga kan nggak sembarangan kan. Iya, nggak bisa kita bisa menentukan Dia sembarangan. ya cuma dari internet atau dari mana. Tapi pernah memang kita sempat konsultasi ke psikolog atau psikiater ya, apa ya? Oke. psikiater ya. Psikiater kayaknya, Iya. yang main mahal gitu. Terus ya nggak tahu, lupa, sudah lama banget sih. Makanya sekarang ada yang baru ini ya disebut ya. Belajar dulu Asik. gimana ya? Ahoy. Kata psikiaternya apa? Masih belum. Jadi masih itu cuman kayak trauma, kayaknya lebih gitu ke situ. Oh, gitu. Trauma masa lalunya intinya begitu. Oh, nggak ada indikasi kemana-mana ya, cuma Mm-mm. trauma ya itu bagus. Ya karena kalau udah sekali divonis terindikasi mental health itu lepasnya susah. Iya, jadi jangan pernah sekali-sekali kita mendiagnosa diri kita tuh menderita mental health ini, mental health itu, karena kalau kena beneran, aduh, ampun deh, nggak enak. Obatnya susah kok ya. Iya, pokoknya inti dari ujung semua mental health itu amit-amit, kita semua bisa depresi total nanti. Itu ungkapan gua depresi total. Oke, kok kita kasih pesan terakhir buat netizen. Apa nih Oke. tentang posesif dan mental health? Ya, Boleh dikasih tahu ke netizen nih. oke, ya. Netizen. Bukan netizen ini. Iya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang sudah menyadari, baik pun belum menyadari, kalau misalkan melihat dari pembicaraan kita ini dan kalian merasa ada sesuatu yang mirip dengan kalian, boleh kalian mungkin menghubungi kita juga untuk ngobrol-ngobrol juga. Terus sudah itu nanti kita bisa adakan sesi ya, bukan konseling sih, tapi kayak diskusi gitu ya. Ya, kita Live chat gitu lah. ya Nggak live chat. mungkin aja ada program apa gitu Yes. yang bisa Nggak, kita bisa diskusi. sambungin sih nanti. Kita bicara tentang sosial kehidupan di sini semuanya. Betul. Nanti kalau yang ditanyain bisa komen. Jadi sebelum Di komen bawah. subscribe dulu channel kita ini di Batu. Ya. Nanti baru komen di bawah. Nanti komen yang terbaik akan kita bahas, kita ulas lagi. Iya, kita ulas. Ya. Ya paling sih itu aja ya, karena kalau misalkan mau dijelasin lagi itu akan sangat panjang sekali. Ya, yang penting sekarang kita fokus, kita sadar dulu bahwa apa yang
terjadi dalam diri kita ternyata mirip, terus sudah itu kita menyadari bahwa kita pun punya sifat posesif, ayolah kita sama-sama berubah gitu loh, demi pasangan kita sayang kan sama pasangan kita harus berubah. Itu Betul. aja ya. Oke, terima kasih Kak Victor kehadirannya. Sama-sama. Thank you. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa live udah tuh live. Subscribe. Gua Farizi undur diri, teman gua Seno, gua Victor. Sinta. Johannes. Sampai ketemu lagi di acara Batu.